warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, sebelum kita mulai materinya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran atau materi, dengan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wajah Syarif dari Prodi PGSDB semester 3 dengan NIM 221530281038. Nah, kita langsung ke materi yang berjudul perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan penggantinya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, yang berikut adalah sifat-sifat perkalian. Yang pertama, untuk simbalan bilangan bulat berlaku A dikali B sama dengan ABA. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Contohnya 7 dikali dengan 6 sama dengan 6 dikali 7. Hasilnya adalah 42. A dikali dengan negatif B sama dengan negatif ABA. Hasil perkalian bilangan bulat positif adalah negatif. Hasilnya adalah bilangan bulat negatif B. Contohnya 3 dikali dengan negatif 4 sama dengan negatif 12. Negatif A dikali dengan negatif B sama dengan ABA. Hasil perkalian dua bilangan negatif adalah bilangan positif. Contohnya negatif 4 dikali dengan negatif 5 sama hasilnya adalah 20. Nah, yang berikut yang kedua adalah sifat asosiatif. A dikali dengan B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Contohnya 2 dikali dengan 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan hasilnya 24. Yang ketiga sifat komutatif. A dikali dengan B sama dengan B dikali A. Contohnya 5 dikali dengan 4 sama dengan atau 4 dikali dengan 5 hasilnya 20. Sifat distributif. A dikali dengan B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Contohnya 3 dikali dengan 2 tambah 6 atau 3 dikali 2 tambah 3 kali 6 hasilnya 24. Unsur identitas untuk perkalian. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah bilangan 0. Contohnya A dikali dengan 0 hasilnya tetap 0. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 hasil bilangan bulat itu juga 1 dikali A dikali dengan 1 sama dengan A dikali A sama dengan hasilnya A. Berikut sifat tertutup. Jika dua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contohnya A dikali dengan B sama dengan C A B C bukan bilangan bulat. Yang bagian B teorema perkalian. Jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat Z dan A sama dengan B, maka A dikali dengan C sama dengan B dikali C. Buktinya ambil A, B, dan C di Z. 1 A dikali dengan C Z sifat tertutup. A dikali C sama dengan A dikali C sifat refleksi. A sama dengan B diberikan A dikali C sama dengan B dikali C substitusi 3/2. Jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat Z, maka A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C tambah B dikali C. Yang berikut pembagian. Pembagian adalah pengulangan berulang yang juga dipahami sebagai pembagian suatu bilangan menjadi beberapa kelompok dengan bilangan yang sama. Yang berikut sifat-sifat pembagian. Jika A, B, dan C bilangan bulat dengan B 0, maka A dibagi B sama dengan C. Jika dan hanya jika A sama dengan B dikali C. Hasil bagi bilangan bulat A dikali B merupakan bilangan bulat. Jika dan hanya jika A kelipatan dari B, sehingga untuk setiap bilangan bulat A dan B hasil bagi A dibagi B tidak selalu merupakan bilangan bulat. Karena ini pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup.
penjumlahan. Negatif berikut negatif A dikali B tambah AC. Kalian tidak berulang. Negatif A dikali B sama dengan negatif AB dan negatif A dikali dengan negatif C sama dengan AC. Yang berikut AC tambah negatif AB sifat komutatif perkalian. Yang berikut AC dikurangi AB penjumlahan dua bilangan bulat, misalnya A ditambah dengan negatif B sama dengan A dikurangi B. Jadi terbukti bahwa negatif A dikali dengan B tambah negatif C sama dengan AC kurang AB. Contoh soalnya, contoh soal pembagian hitunglah negatif 18 dibagi dengan 9 hasilnya 2. Negatif 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. 25 dibagi dengan 5 hasilnya 5. Dan negatif 100 dibagi dengan 10 hasilnya negatif 10. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita keluar dari kelas ini, marilah kita berdoa.